Barcelona siapkan dana rekrut Erling Haaland pada 2026. Klub raksasa La Liga, Barcelona, dikabarkan mulai meletakkan fondasi untuk merekrut Erling Haaland pada tahun 2026. Menurut laporan dari El Nacional dan Transfer News Live, Blaugrana optimistis bisa mendatangkan sang striker setelah menjalin kesepakatan baru dengan sponsor utama mereka, Nike. Kerjasama anyar dengan Nike diyakini akan memberi suntikan dana besar yang dibutuhkan Barcelona untuk menebus Haaland dari Manchester City. Jika transfer ini terwujud, Haaland akan menjadi pemain termahal dalam sejarah Barcelona, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Philippe Coutinho. Langkah ini menandai keseriusan Barcelona untuk kembali bersaing di level tertinggi Eropa setelah masa transisi finansial yang cukup sulit dalam beberapa musim terakhir. Dengan usia Haaland yang masih muda dan performanya yang luar biasa di Premier League, Barcelona melihat sang striker Norwegia sebagai pilar utama dalam proyek jangka panjang mereka di era baru. Erling Haaland dilaporkan memiliki klausul rilis yang luar biasa dalam kontrak barunya di Manchester City, namun angka tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan bintang-bintang di Barcelona dan Real Madrid. Pada Jumat lalu muncul berita bahwa striker asal Norwegia ini telah menandatangani kontrak berdurasi 9,5 tahun di Etihad yang akan membuatnya bertahan hingga musim panas 2034. Barcelona berambisi untuk menjadikan Erling Haaland sebagai pengganti Robert Lewandowski dalam waktu dekat. Erling Haaland memiliki tembakan sangat tajam di depan gawang dengan 105 gol dalam 114 penampilan. Di sisi Flick, Lamine Yamal dan Rafinha juga menikmati awal musim yang fantastis. Duo ini telah mencapai pemahaman yang baik dengan Lewandowski, meskipun Barca juga ingin memperkuatnya di departemen tersebut. Presiden Barcelona Joan Laporta juga bersikeras akan merekrut Erling Haaland sebagai salah satu tindakan terakhir masa jabatannya sebagai presiden. Ter Stegen atau Szczęsny, siapa kiper Barcelona untuk lawan Inter dan Madrid? Barcelona mengamankan poin penuh di markas Real Valladolid pada pekan ke-34 La Liga 2024-2025. Tertinggal lebih dulu, Blaugrana membalikkan keadaan dan menang 2-1. Kemenangan ini sekaligus menjadi momen comeback bagi Marc-Andre ter Stegen. Kiper asal Jerman itu kembali turun setelah absen panjang akibat cedera. Namun meski kembali, posisi utama di bawah Mistar belum langsung jadi miliknya. Sebuah keputusan besar sudah diambil pelatih Hansi Flick jelang duel penting melawan Inter Milan dan El Clasico kontra Real Madrid. Flick telah memastikan siapa kiper utama Barcelona dalam dua laga krusial ke depan. Szczęsny akan menjadi penjaga gawang pada Selasa melawan Inter dan melawan Real Madrid, tegasnya dalam konferensi pers usai laga. Seperti dikutip Barca Blaugrana, Wojciech Szczęsny memang diistirahatkan saat lawan Valladolid, memberi kesempatan bagi ter Stegen untuk merasakan atmosfer pertandingan. Namun, sang pelatih tetap percaya pada penjaga gawang asal Polandia itu untuk dua laga besar berikutnya. Barcelona akan bertandang ke markas Inter Milan pada leg kedua semifinal Liga Champions. Setelah itu, giliran Real Madrid yang akan menyambangi Estadi Olimpik dalam duel El Clasico. Meski tak dipilih untuk dua laga besar yang akan datang, ter Stegen tetap menunjukkan profesionalismenya. Usai laga, dia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Saya sangat ingin bermain malam ini dan semuanya terasa lebih baik saat kami menang," ujarnya. Momen kembalinya terasa manis karena dibarengi kemenangan. Namun tantangan sesungguhnya akan datang di pekan ini. Dua laga besar melawan Inter dan Madrid akan menentukan nasib Barca musim ini. Keputusan Flick untuk menurunkan Szczęsny di dua laga itu bisa jadi penentu. Namun, ter Stegen tetap jadi simbol penting. Siap siaga kapanpun dibutuhkan. Barcelona serius pertimbangkan rekrut Julian Alvarez musim panas. Barcelona dikabarkan tengah mengantre untuk mendatangkan striker Atletico Madrid, Julian Alvarez. Pemain yang direkrut dari Manchester City pada musim panas ini tampil gemilang bagi Atletico pada musim pertamanya di La Liga.
Marca mengatakan dampak Alvarez telah menarik perhatian para petinggi Barca. Raksasa Spanyol itu melihat Alvarez sebagai pengganti potensial bagi Robert Lewandowski. Kontrak pemain Polandia itu dengan Barcelona berakhir setelah musim depan, dan Barcelona tengah mencari pewaris pemain veteran itu. Akan tetapi, akan sulit bagi Barcelona untuk mendatangkan Alvarez pada musim panas ini. Pada pertengahan Maret lalu, Direktur Olahraga Atletico Madrid Carlos Buchero mengatakan bahwa klub sama sekali tidak berniat menjual pemain Argentina itu. Kontrak Alvarez dengan Atletico Madrid diperpanjang hingga musim panas 2030. Pemain berusia 25 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun dengan Atletico Madrid setelah kedatangannya dari Manchester City senilai 81,5 juta euro. Dia langsung memainkan peran penting dalam performa luar biasa pada musim debutnya di tim ibu kota itu. Barcelona siap menawarkan 60 juta euro, ditambah Ferran Torres untuk mendapatkan Julian Alvarez. Namun masih harus dilihat apakah Atletico bersedia membiarkan pemain penting tersebut pergi, terutama setelah hanya satu musim. Ferran Torres telah mencetak 11 gol dan mencatatkan 3 assist dalam 30 penampilan untuk Barcelona musim ini. Tetapi ia kesulitan menjadi starter karena kehadiran Robert Lewandowski sebagai penyerang tengah. Jika berhasil mendatangkan Alvarez musim panas ini, maka Barcelona akan melakukan rekrutan hebat. Kombinasinya bersama Lamine Yamal dan Rafinha dalam formasi 3 striker menjanjikan serangan mematikan. Barcelona kokoh di puncak Liga Spanyol setelah kalahkan Valladolid. Barcelona kokoh di puncak klasemen La Liga setelah balik mengalahkan Valladolid 2-1 di Stadion José Zorrilla, Valladolid, Minggu 4 Mei 2025 dini hari WIB, dikutip dari Antara. Valladolid unggul cepat melalui Ivan Sanchez, namun Barcelona balik mengungguli lawannya berkat gol Rafinha dan Fermin Lopez, demikian catatan Liga Spanyol. Barcelona kini mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan, unggul 7 poin dari Real Madrid yang menduduki posisi kedua, dan baru memainkan 33 laga. Barcelona mendominasi Valladolid dengan 82% penguasaan bola, dan 24 peluang yang 7 diantaranya tepat sasaran. Sementara Gerard Martin pantas ditunjuk sebagai pemain terbaik alias Man of the Match, Real Valladolid versus Barcelona. Dia tampil solid dalam kemenangan 2-1 Blaugrana. Gerard Martin bermain sebagai bek kiri Barcelona di laga ini. Dia berkontribusi langsung dengan membuat assist untuk gol Fermin Lopez yang jadi penentu kemenangan Barca. Pemain 23 tahun ini juga tampil tangguh dalam tugas defensif. Tercatat, Martin memenangi duel terbanyak 10 di antara pemain lain di lapangan. Selama 90 menit bermain, Martin membuat 90 sentuhan bola dan 49 umpan akurat. Aksi dan kontribusi Martin diberi rapor 8, 6 oleh Fotmog, tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Barcelona yang menurunkan formasi dengan 9 perubahan dari tim yang bermain imbang 3-3 melawan Inter Milan di semifinal Liga Champions tengah pekan lalu, tampil dominan meski sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan. Dengan hasil ini, Barcelona memperpanjang rekor tak terkalahkan di Liga menjadi 15 laga dengan 13 kemenangan,